banyak kejadian bahwa bermula dari kita berself talk gitu kan. Baik, tema hari ini akan dibawakan oleh Teh Sagita Destirani atau biasa dipanggil Teh Gita atau Bunda Gita. Beliau adalah seorang yang luar biasa, ilmunya banyak sekali gitu kan. Mari kita sama-sama saling belajar dan kita simak tema hari ini. Oh ya, dan sebelumnya mungkin tadi saya memang tidak mengikuti awal ya Teh. Kita tiap hari tidak terlepas untuk mendoakan orang-orang yang di sekitar kita ya, yang sakit, yang sedang diuji. Terutama saat ini tuh banyak sekali yang sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sembuh dan banyak juga yang ditinggalkan. Semoga itu menjadi wasilah evaluasi diri buat kita bahwa suatu hari kita juga akan mengalami hal yang sama. Gitu. Kita sedang dalam menunggu antrian. Baik, Teh Gita, silahkan. Mohon maaf, Teh Nui sebentar nih. Ya. Tadi saya mau menyampaikan. Jadi Teh Gita ini salah satu teman kita yang tadi sampaikan ya, belajarnya banyak sekali gitu. Dan kita banyak dari grup Safter yang sudah belajar tentang self talk ya ke almarhum guru kita Pak HGS Allahyarham. Dan saya sangat terbantu sekali dengan mengikuti pelatihan itu. Cuman waktu itu saya hanya sempat ikut yang SPN 1 hari. Saya waktu itu sempat sampaikan pada almarhum Pak Hermawan, Pak, nanti saya akan ikut insya Allah yang sesi panjangnya gitu. Tapi qadarullah beliau sudah dipanggil duluan dan alhamdulillah Teh Gita sudah ikut yang sesi panjangnya itu ya. Jadi saya juga pengen belajar ya dari Teh Gita gitu. Ya silakan Teh Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya diizinkan hadir di tengah orang-orang hebat dan saya yakin semua juga pembelajar dan kita sharing aja ya karena saya merasa bahwa teman-teman juga sebetulnya sudah tidak asing dengan istilah self talk dan bahkan mungkin prakteknya jauh lebih banyak dibandingkan saya sendiri. Tapi intinya saya belajar, saya berproses dan saya hari ini sharing-sharing aja ya Bapak Ibu. Oke. Yang tadi seperti Teh Inu sampaikan, terima kasih pengantarnya luar biasa tentang virus tadi. Memang pada dasar self talk itu kan memang bicara pada diri sendiri yang tanpa kita sadari gitu. Entah itu muncul dari pikiran, entah itu muncul dari perasaan, dan itu dipengaruhi oleh instalan kita selama ini. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, mau nggak mau itu mempengaruhi pikiran sama perasaan kita. Makanya penting banget nih teman-teman kita ada di lingkungan, di komunitas yang menginstall vibrasi-vibrasi positif. Jadi kalau kita sudah belajar banyak tentang self talk, bagaimana pengaruhnya ke kehidupan, saya kira kita juga akan sangat berhati-hati. Bukannya memilih orang ya, bukannya memilih orang terus menggerakkan orang, tidak. Tapi kita butuh komunitas, butuh lingkungan, butuh kebiasaan-kebiasaan yang positif. Karena ternyata dari kebiasaan itu, dari pikiran sumbernya adalah pikiran perasaan kita sendiri. Dan ini sangat banyak dikupas tuntas oleh komunitas saya, oleh Pak Ahmad Faiz, sehingga saya yakin teman-teman di sini jauh lebih bisa mempraktekkan dan mungkin sudah sering mempraktekkan. Jadi hanya istilah saja mungkin ya. Jadi semuanya berawal dari pikiran dan perasaan yang kemudian itu bisa dilihat apa pikiran perasaan yang ada dalam diri kita itu bisa dilihat dari apa yang kita ucapkan. Jadi sebetulnya menilai seseorang, menilai diri, menilai orang lain, anak kita, keluarga kita, itu sebetulnya dinilai dari apa yang terlontar. Seperti Kang Harun almarhum ya, luar biasa kan, beliau selalu tutur katanya positif, baik, energi negatif, kita merasakan gitu, walaupun jarang ketemu, apalagi yang sering ketemu ya, pasti lebih merasakan. Jadi itulah vibrasi yang memang muncul ke permukaan dalam bentuk ucapan, yang akhirnya ucapan itu berwujud menjadi perilaku yang berulang jadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akhirnya menjadi karakter. Nah, karakter inilah yang akhirnya mengubah nasib orang. Jadi nasib itu sebetulnya bisa dirubah. Bisa dirubah itu outputnya, inputnya adalah pikiran dan perasaan tadi. Makanya tadi kisah virus tadi, tugas dia 1000 gitu kan ya, tugas dia 1000 untuk kena ke orang, tapi faktanya jadi 50.000. Kenapa? Karena si virus itu tertarik oleh vibrasi pikiran perasaan
orang-orang di sekitarnya. Jadi walaupun tugas amanah dia 1.000, faktanya jadi 50.000, berarti itu bukti nyata bahwa betapa kuatnya vibrasi, pikiran, dan perasaan untuk mengundang sesuatu yang terjadi sama kita. Kalau saya boleh ambil quote gini, you cannot change the wind direction. Kamu tidak bisa mengubah kondisi angin, arah angin, but you can change the wings direction. Jadi, tapi yang bisa kita rubah apa? Sayap kita gitu. Jadi intinya sayap itu kan nempel ya di diri kita. Sementara angin, wind itu di luar diri kita. Jadi angin nggak bisa dirubah. Tapi bagaimana kita mampu mensiasati kondisi angin sebesar apapun, kita bisa bertahan gitu. Kita bisa menyesuaikan, kita bisa beradaptasi. Jadi ingat kondisi pandemi ini sekarang lagi mewabah banget ya dengan kondisi COVID segala macam. Itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Itu sesuatu yang ada di luar diri kita. Tapi yang bisa kita kontrol apa? Wings tadi. Wings ini apa? The power of attitude. Jadi attitude kita seperti apa? Bagaimana respon kita terhadap kondisi-kondisi yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita? Misalnya sekarang pandemi banyak yang udah dalam kondisi tidak sehat, kurang sehat, ya mau nggak mau, itu semua mempengaruhi. Tapi responnya akan berbeda. Wings setiap orang akan berbeda. Bagaimana orang akan menyikapi, bagaimana orang akan menyikapi kejadian-kejadian di luar sana. Jadi wings-nya seperti apa? Apa respon yang akan kita lakukan? Nah, disinilah pentingnya self-talk. Jadi self-talk ini bagaimana kita merespon semua kejadian, bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang dalam diri kita terhadap semua kejadian. Jadi wings-nya tadi ya, the power of attitude yang akan kita kendalikan gitu, karena itu yang nempel di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya? Dilatih. Melatih pikiran dan perasaan, self-talk tadi, itu seperti melatih otot. Kalau kita mau nge-gym gitu ya, pengen ototnya kuat, besar gitu, mau nggak kan dilatih ya, angkat beban, kemudian push up, apapun itu. Nah, sama dengan pikiran dan perasaan. Jadi semuanya perlu latihan. Dan ini latihan seumur hidup. Jadi nggak bisa menyatakan bahwa, oh ini udah ahli self-talk, pasti kehidupannya gini-gini. Nggak juga gitu. Tapi justru orang-orang yang belum tahu istilah self-talk, malah dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi dia sudah mempraktekkan itu semua. Jadi intinya adalah bagaimana dia praktek, melatihnya gitu. Ketika dia tahu bahwa pikiran perasaan tadi adalah sumber inputnya yang akhirnya melahirkan sebuah output nasibnya, maka dia akan sangat berhati-hati bagaimana mengendalikan. Jadi pikiran dan perasaan ini seperti komandan pada prajuritnya. Jadi kan di self talk juga ya kita sering kalau lagi tune in setup gitu kan, itu melatih pikiran, mengundang pikiran, kondisinya segala macam itu kan dikondisikan, dilatih si pikiran perasaan bagaimana masuk ke suatu kondisi dan hingga mampu merespon positif pada setiap kejadian. Jadi tadi saya bilang bahwa komandannya prajurit ini tubuh kita. Jadi kondisi teman-teman yang sekarang lagi diuji sehat, diuji sakit, yang kurang sehat gitu maksudnya ya, itu mari sama-sama kita mempraktekkan. Karena kalau masalah umur itu sudah tercatat, tapi ikhtiar kita apa yang harus kita lakukan ketika menyikapi kondisi ini. Jadi bayangkan pikiran dan perasaan kita ini adalah komandannya, self-talk kita yang harus dibangun positif-positif, sehingga si komandan ini mampu menginstruksikan pada prajuritnya, pada sel-sel tubuhnya gitu. Sebetulnya sakit, meninggal, kejadian apapun yang terjadi pada kita, itu ada kontribusi kitanya. Memang ada takdir Allah yang sudah tergariskan, tapi tadi seperti virus tadi, takdirnya tugasnya 1.000, tapi jadi 50.000. Berarti ada peranan kita dalam akhirnya nasib seperti apa yang terjadi pada diri kita gitu ya. Jadi itulah kenapa kita harus sangat berhati-hati. Kalau memang offline, sebetulnya ada praktek-praktek yang memang seperti kertas ya digabungkan. Akhirnya semua itu berkaitan gitu, berkaitan. Makanya kenapa orang yang positif berkumpul dengan yang positif, yang negatif dengan negatif, karena vibrasinya menarik gitu ya, menarik kondisi yang sama sehingga kita sangat penting banget gitu. Bagaimana self-talk tadi, self-talk itu kan berbicara pada pikiran dan perasaan sendiri, dan itu kalau secara ilmiahnya, otak itu ketika diperbesar, itu kan ada neuron ya gitu, dendrit segala macam, itu bentuknya kan seperti listrik. Nah, ketika di alam semesta pun ketika diperkecil itu bentuknya sama. Jadi mekanismenya subhanallah ya, Allah telah menciptakan bahwa mekanisme nyambung gitu. Jadi ada sambungan apa yang ada di pikiran kita itu
tergeraknya alam semesta atas izin Allah. Jadi Allah sudah menciptakan sebuah mekanisme, apa yang ada di pikiran kita, di perasaan kita itu menyebarkan vibrasi. Vibrasi itu sampai ke alam semesta sehingga Allah dalam sunatullahnya mekanismenya, maka alam itu tergerak dari hasil pikiran dan perasaan kita sendiri. Jadi ada mekanisme yang berhubungan dalam diri manusia sebagai mikrokosmos dan alam semesta sebagai makrokosmos. Jadi sekali lagi itu adalah sebuah riset ilmiah yang memang mendukung, membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran bahwa ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah pada Allah maka Allah akan kabulkan. Jadi Allah sesuai prasangkaan hambanya. Jadi semua berasal dari prasangka kita, pikiran perasaan kita yang akhirnya itu semua menggerakkan alam semesta dalam mekanisme Allah untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Makanya penting banget nih di kondisi COVID sekarang ya. Kan berita duka tuh sehari bisa 6, bisa 8 dari grup SMA, teman-teman SMA atau dari siapapun itu rasanya mencekam gitu. Tapi itulah energi negatif yang sampai ke kita. Nah, kemampuan kita merespon kondisi itu akan seperti apa. Maka bukannya kita harus menutup mata, menutup telinga untuk mendengar hal-hal negatif, tapi itu semua akan sangat mempengaruhi kondisi kita. Sehingga kita muncul nantinya jadi rasa was-was, rasa apa. Nah, tadi kata Teh Ina menggeser bagaimana rasa takut ini beralih pada takut kepada Allah. Jadi jangan sampai informasi berita itu masuk ke dalam diri kita malah memberikan vibrasi negatif gitu. Tapi bagaimana informasi ini mampu memberikan kita kekuatan untuk ya Allah tidak daya dan upaya gitu. Segala satunya milik Engkau, Engkau yang Maha berkuasa. Virus yang sekecil ini pun mampu gitu ya menggoncang dunia, meluluh lantahkan emosi gitu ya. Nah, inilah pentingnya self-talk. Jadi sekarang self-talk itu kan ucapan ya, ucapan itu adalah doa, mempunyai kekuatan. Jadi pemilihan kata itu luar biasa. Bagaimana kita harus memilih kata-kata yang positif, yang berenergi, yang punya power gitu. Jadi tidak kata-kata lagi yang negatif, tapi semuanya kata-kata yang positif gitu. Jadi dirasakan, dipikirkan, dan kita juga harus punya kemampuan nih teman-teman. Kalau punya kemampuan membayangkan. Jadi install kondisi, kan tadi pikiran itu liar ya, pikiran itu liar. Dia masuk 2 juta informasi per detik. Dari 2 juta informasi per detik itu, nanti dia serap menjadi 60.000 pikiran. Bayangin teman-teman kalau misalnya bawa kendaraan nih, motor atau mobil, walaupun kita nggak memperhatikan kiri kanan, fokus ke depan, itu kan terekam, oh tadi melewati rel kereta api, lampu merah ini, segala macam, itu otak otomatis menyerap 2 juta informasi per detik tanpa diperintah, jadi otomatis. Nah, jadi lingkungan sangat berpengaruh, itu akan terserap 2 juta informasi per detik, yang nantinya akan menjadi 60.000 pikiran. Nah, pikiran ini yang akhirnya menentukan nasib kita, makanya sangat penting sekali bahwa kita melatih pikiran dan perasaan kita untuk selalu positif, dan ini memang tidak mudah kalau kita melakukan sendiri. Makanya kita butuh teman, butuh komunitas, ya butuh sharing-sharing hal positif. Itu adalah hal yang memang perlu diinstal dalam diri kita dan dibayangkan dulu. Seperti kalau deep step itu kan membayangkan sesuatu yang belum terjadi. Nah, ini sebetulnya kalau dipraktekkan, kan perbedaan orang berhasil atau tidak, ilmunya walaupun banyak, nah prakteknya sejauh mana. Jadi orang-orang yang hanya praktek saja yang mampu membuktikan itu semua. Deep step itu kan membayangkan. Jadi kita harus punya keberanian untuk membayangkan itu. Nah, seringkali kan yang membatalkan keraguan kita ya. Nah, self-talk kita lagi nih. Self-talk kita lagi yang membatalkan apapun yang sudah kita rancang gitu di dalam pikiran dan perasaan kita. Kita udah deep step tapi tiba-tiba nyelip ya gitu, mungkin gitu. Nah, itu kan self-talk-nya. Nah, si self-talk itu harus dilatih gitu. Jadi istighfar, astagfirullahaladzim, kembali lagi. Ya Allah, berikanlah kehusuan, keyakinan pada semua doa dan keinginan saya. Jadi sampaikan niatnya apa gitu. Jadi feel-nya. Jadi pikiran dan perasaan itu dilatih setiap hari. Dilatih setiap hari sehingga ketika dilatih welcome gitu. Selamat datang. Itu jadi dibayangkan kan. Jadi welcome dulu, selamat datang, kondisi-kondisi yang kita inginkan, harapannya sehat gitu ya. Harapan dari kondisi ini semua sehat, kita mampu mensyukuri kondisi apapun di kondisi pandemi ini. Kemudian ketika tadi sudah dibayangkan, selamat datang, semua kondisi itu semua diterima dulu, acceptance, jadi diterima kondisinya. Jadi kitanya dulu direspon apa sih yang akan kita berikan terhadap kondisi di luar sana. Acceptance dulu, terima dulu, kemudian agreement.
sepakat bahwa oke, virus ini hadir dan saya akan merespon dengan positif dan nothing is impossible if you believe in Allah. Jadi everything is possible if you believe in Allah. Jadi apapun nggak ada yang nggak mungkin gitu. Ketika Allah, kita yakin sepenuhnya pada Allah. Jadi the power of belief ini itulah yang mampu mendobrak, memberikan kekuatan ya. Jadi selain kita melatih pikiran perasaan, seperti kita melatih otot, itu kita harus punya keberanian untuk membayangkan hal-hal positif, meninggalkan kebiasaan lama, ketakutan, segala macam itu kita alihkan pada Allah. Dan itu adalah latihan yang terus-menerus. Sehingga akhirnya terciptalah kondisi-kondisi yang apapun yang terjadi di luar sana, hanya ada kesyukuran. Kesyukuran, kecepatan kita mengambil hikmah dari sebuah kejadian gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang memang menjadi karakter. Akhirnya habit karakter yang akan menghantarkan pada nasib kita akan seperti apa. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa ini semua adalah rasa sayang Allah untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak berdaya sama sekali dan Allah ingin kita kembali sepenuhnya pada Allah dengan menata bagaimana kita mampu mensyukuri ini semua. Dan tadi the power of attitude, bagaimana akhlak gitu ya, kan kita di Islam akidah, akhlak gitu. Akidahnya keyakinan pada Allah, akhlak apa yang harus kita berikan pada kondisi apapun di sana. Jadi bertahanlah dengan kondisi apapun, maka kita akan mampu bertahan ketika kita mampu merespon segala sesuatunya positif dengan keyakinan kita sepenuhnya pada Allah. Mungkin itu saja untuk kurang lebihnya self talk ya. Mangga mungkin gitu ya, Tenoi dan teman-teman, sedikit teori yang memang menjadi penghantar kali ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita bisa offline. Kalau ada offline itu ada praktek-praktek yang memang membuktikan, meyakinkan kita betapa efek dalam diri ini mempengaruhi respon kita keluar. Dan respon kita ini akan sangat bergantung pada ketenangan hati, sebuah kondisi ketenangan hati, ketenangan jiwa, yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Nah, itulah akan berdampak keluar. Gitu ya. Mungkin itu aja Tenoi yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya lebih kepada sharing-sharingnya kali ya, nanya jawab, mangga. Mohon maaf atas kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Gita, Masya Allah ya. Self-talk pendek tapi maknanya luar biasa. Itu sangat mempengaruhi apa seluruh kehidupan kita justru ya, dimulai dari self-talk gitu kan. Nah itu sepertinya perlu sesi khusus nanti untuk lebih memperdalam, karena memang yang seperti tadi Teh Gita bilang, ini perlu pembiasaan. Jadi ada latihan-latihan yang memang mungkin ya saya sendiri belum belum melakukannya gitu kan, walaupun berusaha untuk berbicara secara positif gitu. Tapi tetap tadi ya kayak misalnya praktek deep safe itu kan sesuatu yang baik gitu, apa yang kita cita-citakan, tapi dalam hati iya gitu, asa kok bisa gitu. Padahal di hal tersebut butuh keyakinan bahwa semuanya juga terjadi atas izin Allah ya gitu kan. Nah, baik ya sebetulnya dari pemaparan Teh Gita yang singkat tapi padat itu banyak banget materi dagingnya sebetulnya ya. Karena di situ kan belajar apa yang diniatkan oleh kita juga mempengaruhi nanti ke depannya ya, tujuannya, outputnya seperti apa gitu kan. Jadi dari niat juga atau cuma lintasan pikiran aja gitu kan, bisa saja itu mempengaruhi gitu kan. Nah, baik banyak sekali tadi yang sudah saya garis bawahi dan itu luar biasa semua. Memang semuanya sangat penting gitu kan. Nah, sekarang silakan bagi teman-teman apabila mau sharing atau mau ditanyakan kepada Teh Gita, kami persilahkan. Tenoi, izin menyampaikan dulu ya bahwa self-talk ini seperti tadi Teh Gita sampaikan perlu proses ya. Dan saya garis bawahi tadi tentang memperjelas tujuan kita apa ya, meningkatkan YKIPS kepada Allah. Kemudian tadi Teh Gita sampaikan perlu pengulangan pembiasaan ya. Jadi rasanya akan semakin beda gitu dengan membiasakan gitu. Dan
saya kira tidak cukup dengan satu pertemuan ini ya, insya Allah. Ini mohon izin sambil saya sapa beberapa yang tadi belum saya sapa ya. Ada Bu Juju ya dari Semarang. Ada juga di sini tadi ada Bunda Suci ya. Ini juga salah satu ahli self talk ya, amazing self talk. Ini mudah-mudahan nanti setiap Sabtu ya kita bisa sharing tentang self talk bergantian, utamanya yang muda-muda ini ya, yang banyak gitu ya, bisa saling sharing. Saya ingin sebelum yang lain bertanya ingin menyampaikan beberapa yang sering sekali masuk pertanyaan tentang self talk. Bu, minta dipandu dong gimana cara bikin kalimatnya gitu ya. Yang sebetulnya kalimatnya itu ya kita bikin sendiri aja, tapi jadi tulis gitu. Pertama tulis apa? Tanya ke diri sendiri, nyaman nggak sih rasanya? Seperti yang dulu, mohon maaf ya Teh Gita, saya sharing sedikit. Waktu awal dulu kita masih belajar self talk, Teh Gita pernah nulis, saya ingat, Bu, bener Teh, bener nggak nih kalimat ini? Saya maafkan semua orang yang menzolimi saya. Gitu. Nah itu rasanya akan beda-beda buat setiap orang. Saya tanya Teh Gita, Teh, nyaman nggak Teh Gita pada saat atau mengucapkan kalimat ini? Nggak nyaman Teh. Karena Teh Gita paham bahwa mungkin orangnya nggak bermaksud menzalimi. Kadang-kadang kita aja yang berpikir dia menzalimi. Jadi kalimatnya diperbaiki, alhamdulillah lebih nyaman. Jadi kuncinya seperti itu. Kita tulis dulu, tujukan untuk mempertinggi KIPS, kemudian pas diucapkan enak nggak, nyaman nggak gitu ya. Nah, juga perlu pembiasaan. Kayak tadi yang paling saya suka itu self talk sapu jagat ya, saya sebut. Apapun yang terjadi kepada hamba di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, hanya akan memberikan kebaikan dan kebaikan kepada hamba. Berkali-kali saya mengajak orang yang lagi curhat untuk mengucapkan itu. Kebanyakan tuh komentar awalnya, ya Bu, tapi ngucapinnya juga nggak nyaman gitu ya. Kok saya nggak nyaman ya Bu ucapinnya, belum enak gitu. Bilang, ayo ulang lagi. Jadi sambil pengulangan itu sambil kita merecall pikiran, oh iya ya, kejadian yang itu mungkin dulu rasanya pahit, tapi itu mendewasakan saya gitu. Oh iya ya, ini. Jadi semakin merecall kejadian-kejadian itu dan memberikan penyadaran bahwa, oh iya ternyata nggak sejelek itu. Oh iya, mantan saya dulu memang ngeselin banget gitu, tapi dari situ saya belajar. Teh Noi jadi ketawa kalau saya ngomong mantan. Jeleb ya Teh Noi. Jadi apa itu ya, jadi banyak oh iya ya, oh iya ya. Jadi itu tambah yakin lagi baca begitu mengucapkan lagi, apapun yang terjadi kepada hamba di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang hanya akan memberikan kebaikan dan kebaikan kepada hamba. Itu pun rasanya kalaupun kita sudah kena, kadang ada kejadian sesuatu jadi rada turun gitu ya, ini kita kondisi kita recall lagi kalimat sapu jagat tadi gitu. Dengan karena kita pernah setinggi itu keyakinannya, langsung recover-nya itu jadi cepat gitu. Jadi itu saya sharing dari kebanyakan pertanyaan yang muncul dan trik-triknya apa. Kemudian nanti insya Allah setiap Sabtu kita banyak di sini yang ini ya, yang sudah level trainer self talk ya, seperti tadi Bunda Suci amazing self talk, kemudian belajar Bunda, saya juga sama terus belajar. Iya. Afwan belum buka video masih pakai mukena nih. Sama, ini saya juga selalu sekarang kalau Zoom pakai mukena aja biar nggak ribet kalau pas azan langsung. Ya, juga ada Teh Elis ya, belum muncul Teh Elis. Teh Elis mudah-mudahan minggu depan ya, di Sabtu depan. Bunda Suci mudah-mudahan minggu depannya lagi ya. Semoga berkenan Bunda ya, amazing self talk-nya kita sharing saling belajar. Ya, silahkan yang mau. Mohon maaf ini mati listrik sebentar, saya harus. Oh ya Allah. Makanya serem nih, hitam-hitam. Saya pikir Teh Noi bikin efek khusus gitu. Ya, silakan yang mau sharing atau mau bertanya. Kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sungkan untuk bertanya. Jangan sampai kita berkumpul di sini nggak ada hasilnya. Oke, silakan teman-teman. Sharing sebentar Bun ya. Silakan Bunda Suci. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga tidak merasa ahli, saya juga masih belajar. Hanya kan ilmu yang sedikit itu harus kita siarkan. Bunda, mohon maaf bisa on cam supaya kita lebih kenal, kalau memungkinkan. Oke, mau kena nggak apa-apa ya? Apa-apa, ini saya pakai mau kena juga. Ya, ada belum?
Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tidak ahli, Bunda. Mohon maaf, saya juga belajar. Hanya saya itu terinspirasi dari salah seorang guru saya bahwa ilmu yang sedikit itu harus kita syiarkan. Karena menurut saya self-talk itu emang amazing ya. Saya sudah praktekkan 1 tahun ini dan alhamdulillah benar-benar itu kalau kita mengafirmasi yang baik-baik itu betul-betul tubuh pun langsung merespon ya. Bahkan kejadian-kejadian, kemudian tahapan-tahapan yang sekarang sedang saya rasakan, itu ketika saya memang terus mendawamkan self-talk. Ngerasa kalau ada tiba-tiba mampir yang kurang baik, langsung saya tepi, saya self-talk lagi yang positif, saya self-talk lagi yang positif. Dan benar ya, hati saya, keadaan keluarga saya, anak-anak saya juga ikut belajar self-talk juga. Dan awalnya ketika saya ada member, sekarang udah ratusan member ya. Kemudian saya bina pakai apa? Saya bina pakai self-talk. Karena memang ternyata banyak permasalahan dalam rumah tangga, dalam sakit-sakitnya mereka gitu. Dan amazing banget gitu ketika saya terus siarkan self-talk ini, sakitnya sembuh gitu. Kemudian katanya kondisi hatinya lebih tenang, lebih damai, testimoni-testimoni yang berhamburan di grup gitu. Yang akhirnya, oh ini saya harus lanjutkan. Itu sih awalnya ya, saya terus dawamkan self-talk. Insya Allah bermanfaat banget buat diri kita, buat orang lain. Bukan saja diri yang merespon, tapi memang betul alam pun merespon. Itu ya Bunda, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Suci. Ini saya jadi ingat banyak pertanyaan ke saya juga tentang Bun, saya pengen sekali jadi terapis, gimana caranya? Jadi kisahnya saya juga sama dengan Bunda Suci tadi. Waktu awal belajar itu apa ya, nggak kepikiran untuk jadi terapis karena apalah saya itu baru belajar kok berani ngomong terapis gitu ya. Cuman waktu saya pertama kali praktekkan, bahkan di sebelum sesi istirahat awal itu sudah sembuh keluhan fisik yang saya alami. Saya cuma menyampaikan kepada Allah gitu ya, jadi langsung aja, ya Allah, ilmu yang Engkau berikan ini luar biasa gitu atas izin-Mu. Hamba nanti kalau ditanya ilmu ini hamba bagikan kepada siapa aja, pasti itu akan jadi berat kalau nggak punya bekal gitu. Hamba mohon padamu keberkahan dari ilmu ini, hamba mohon supaya hamba bisa membantu sesama gitu. Jadi dengan menyampaikan itu, dengan visualisasi, dengan sepenuh hati, itu Masya Allah waktu itu saya juga merinding. Tiba-tiba ditelepon kakak saya dari rumah sakit yang sebetulnya kakak saya tuh nggak tahu saya ikutan SEF, cuman ada dokter Sofyan temennya yang kebetulan istrinya juga ikut SEF gitu dan menyampaikan. Jadi dokter Sofyan bilang kakak saya tuh adiknya mau nyanyi katanya ikutan pelatihan SEF. Jadi kakak saya waktu itu nelpon dan minta tolong, ini tolong ada pasien yang sudah secara medis kita udah angkat tangan dan kondisi istrinya shock karena umur suaminya itu 34 dan kena jantung, secara medis nggak bisa dibantu gitu. Jadi saya langsung dipanggil ke rumah sakit untuk nerapi. Waktu itu ke rumahnya untuk nerapi, beberapa kali nerapi dan dapat panggilan dari rumah sakit tanpa mengumumkan bahwa saya terapis gitu. Saya hanya minta karena merasa belum pantas ya. Jadi buat teman-teman juga gitu, minta saja kepada Allah kebermanfaatan dari ilmu ini ya insya Allah akan datang seperti itu. Ya terima kasih Bunda Suci atas sharingnya. Teh Nui masih ada ya? Apa menghilang tadi? Ya Teh Nui mungkin koneksinya masalah ya karena listrik mati. Saya sapa dulu ada Pak Rohman. Assalamualaikum Pak Rohman. Sehat ya Pak? Ada Teh Ijul, nuhun Teh Ijul sudah bergabung, Teh Sri. Ya. Yang lain mohon maaf belum bisa sapa satu persatu ya. Ada Teh Fufi juga. Assalamualaikum Teh. Teh Mia. Teh Nui ada ini, Teh Nui?
Ini mungkin belum bisa koneksi. Silakan kalau ada yang mau sharing lagi atau ada yang mau bertanya. Mangga, ada yang mau bertanya, nggak apa-apa, kita di sini saling belajar, sama ya, saya juga belajar. Ini teh hijau juga nih, teman saya banyak sekali ilmunya nih, mudah-mudahan nanti bisa dijadwalkan ya, teh hijau sharing. Jadi, ya ini sudah jam 6, saya sharing sedikit tentang ya tadi ya Bunda Suci sampaikan bahwa ilmunya ini amazing. Ya seperti tadi juga yang doa saya sampaikan, ya Allah saya ingin sekali berbagi pada sesama. Itu kan sebetulnya self talk itu kan doa gitu ya. Dengan keinginan yang begitu kuat tiba-tiba ditelepon gitu ya, dan kemudian bisa membantu orang yang sudah koma dan keluarganya seperti itu. Kemudian ada satu kisah nih yang saya waktu itu wah jadi benar-benar menambah semangat untuk terus memperbaiki self talk. Ini mungkin masalah kecil, tapi seringkali kan masalah-masalah kecil itu bikin kita maaf ya agak kesel gitu ya. Sempat saya pagi itu tiba-tiba diminta jadi pembicara di suatu lokasi yang pokoknya waktu itu membutuhkan saya untuk bawa kabel HDMI gitu. Dan saya udah lama nggak pakai kabel HDMI, saya lupa itu kabel di mana gitu. Nah, saya ingat itu pagi saya lagi ngobrol dengan ibu saya tentang self talk ini. Saya waktu itu baru belajar sama almarhum Pak HGS ya tentang self talk ini. Kita lagi sama-sama afirmasi tentang tadi bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang hanya akan memberikan kebaikan dan hanya kebaikan kepada hamba. Ya, saya harap nanti kita bisa biasakan ini ya, self talk sapu jagat. Jadi sudah afirmasi dengan ibu saya seperti itu. Nah, saya izin berangkat ke ibu saya bilang, bentar saya mau nyapu kamar dulu gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu remote TV saya tuh sudah berbulan-bulan nggak ketemu. Gitu. Hal kecil tapi kan kesel juga ya, nggak ada remote TV gitu. Nah, saya sapu kamar saya, itu tiba-tiba sapunya itu masuk ke ada celah kecil. Saya kok nemu remote TV, masya Allah gitu ya. Dan kemudian saya tiba-tiba ingat laci warna pink. Saya buka laci warna pink, ada kabel HDMI di situ. Jadi betul-betul ini peringatan untuk saya sendiri, bahwa terus jaga self talk-nya dan pada saat berdoa tinggikan ya KIPS-nya seperti itu. Teh Nui alhamdulillah sudah kembali ya. Silahkan Teh Nui, barangkali ada teman-teman yang mau sharing sebelum nanti kita tutup ya di akhir oleh doa dengan Pak Ustadz Nanang. Ya. Terima kasih. Ini teman-teman sudah hadir, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Malang. Bu Juju ya, sama Kak Fufi. Alhamdulillah. Yang jauh-jauh mendekat ya. Yang sudah dekat merapat. Ini yang alhamdulillah nih. Tadi bicara soal mantan ya, Teh. Silakan Teh Nui share. Kenapa? Ya, maksudnya sebetulnya itu Allah hadirkan sesuatu itu ya di kehidupan kita adalah sebagai wasilah kita untuk memperbaiki diri sebetulnya. Jadi sesuatu hal yang ya mungkin saya sebelum belajar self itu ini adalah sebuah ujian yang tidak mengenakan gitu ya. Hal-hal yang menyedihkan seperti itu rasanya kok kayak mengalami keterpurukan rasa bertubi-tubi gitu. Kalau misalnya mengingat ke belakang itu kok saya diuji seperti ini gitu kan. Nah itu sebetulnya kenapa saya bisa belajar self itu sebetulnya pengantarnya juga dari beliau ya, dari mantan saya. Ini mohon maaf jadi cerita mantan, karena tadi terus aja disentil mantan gitu. Jadi saya harus bilang bahwa sebetulnya mantan itu entah itu mantan teman, mantan suami, mantan istri. Kenapa kita bisa belajar akhirnya di sini tuh wasilahnya mereka gitu. Jadi kalau saya bilang tuh you are the best thing in my life gitu ya, karena bukan apa-apa. Kalau misalnya tidak ada kejadian ini, mungkin saja kita tidak pernah belajar ini gitu kan, tentang ilmu self, ilmu saya kan dari self itu ke totok punggung, ke self talk kayak gitu. Jadi sebetulnya hal-hal yang terjadi yang awalnya kita berprasangka buruk bahwa ini adalah penyebabnya adalah dia gitu, padahal sebetulnya kita ada andil gitu ya. Kenapa ini terjadi, kita
sebetulnya ada andil. Jadi jangan terlalu menyalahkan orang lain gitu. Evaluasi diri bahwa evaluasi diri bahwa ini terjadi adalah untuk kebaikan kita dan untuk terus belajar gitu. Dan alhamdulillah saya ditunjukkan Allah gitu kan dengan ilmu self ini, lalu ilmu-ilmu yang lain, akhirnya apabila kita menerima sesuatu dengan lapang dada gitu, maka jalan kebaikan atau jalan ilmu itu akan terbuka dan akan hadir. Qadarullohnya kita seperti tidak menyangka bahwa ya Allah, Engkau maha baik, Engkau hadirkan jalan-jalan kebaikan pada kami gitu. Pada saat kita memang kita mencari jalan Allah, maka Allah akan membukakan jalan tersebut dari siapapun gitu orangnya. Nah itu bagian dari proses kehidupan yang harus kita syukuri sebetulnya. Jadi kunci utamanya kalau kata Pak Faiz itu bersabar dan bersyukur gitu. Lalu lakukanlah dengan penuh cinta. Itu luar biasa ya ilmu-ilmu di SEF itu, Masya Allah gitu. Nah ternyata juga gitu ya, dari semua rangkaian gitu, mungkin setiap orang juga berbeda-beda ya, berbeda-beda ceritanya. Cuman kalau misalnya dalam diri saya itu berbagai rangkaian itu akhirnya tanpa sebetulnya mungkin ada pikiran bahwa saya ingin menulis sesuatu gitu ya, menuangkan cerita saya ini lewat sesuatu. Qadarullohnya itu dihadirkan juga ada sahabat saya Kak Fufi menawarkan menulis buku bareng gitu. Akhirnya kami menulis buku bareng-bareng dengan beliau dan 10 orang teman-teman lainnya berjumlah 10 orang menuangkan apa yang terjadi perubahan dalam diri, transformasi hati di dalam diri itu dituangkan lewat tulisan. Nah ini qadarullohnya menjadi sebuah buku. Itu rezeki nomplok buat saya. Luck factor. Masya Allah, jadi kebaikan-kebaikan Allah itu hadir. Dan yang kita tidak menyangka sebelumnya gitu. Nah itu cerita ya, pendek cerita lah gitu bahwa ternyata setelah diurutkan apa-apa ternyata berasalnya dari mantan gitu yang tadinya dipikir itu adalah menyakitkan, ternyata itu hal yang luar biasa justru. Dan setelah belajar ilmu self itu justru Pak Faiz kan bilang ya, maafkan orang yang telah menyakitimu gitu kan, siapapun gitu orangnya, ingat kebaikannya, doakan yang terbaik. Nah, saya mempraktekkan ini semua dan luar biasa itu sangat membantu sekali untuk healing ya, untuk healing perasaan. Bahwa biasanya orang kalau melihat sesuatu yang buruk gitu ya, apalagi ya mantan yang entah mantan sahabat atau siapapun gitu kan, mantan tetangga yang ngeyel atau dan lain-lain, tapi pada saat mengingat kebaikannya itu hilang semuanya, hilang. Perasaan-perasaan yang negatif itu hilang. Coba deh praktek. Biasanya kan kalau mengingat keburukan itu nggak usah diingat juga, langsung keluar aja gitu ya. Tapi pada saat kita mengingat kebaikannya, ada nggak sih kebaikan dari orang ini? Ternyata setelah setelah kita ingat-ingat tuh banyak banget kebaikan orang yang memang sebelumnya nyakitin konteksnya menyakitin kita, justru dia yang lebih banyak kebaikannya pada kita gitu. Nah justru belajar di situ. Pak Faiz itu Masya Allah ya bijaksana sekali, karena pada saat kita merasakan tidak nyaman, kita disuruh mengingat kebaikan orang gitu kan. Tapi ternyata itu healing yang luar biasa kalau menurut saya. Itu ada perubahan persepsi bahwa semua orang itu baik. Semua orang itu baik. Tapi ada juga, maksudnya semua orang itu baik kalau kita memikirkan orang itu baik gitu kan. Berarti berprasangka positif sama orang gitu. Nah itu terus lalu doakan yang terbaik, itu luar biasa. Boleh dipraktekkan nanti misalnya ada beberapa teman misalnya, kok belum bisa ya maafin orang ini gitu. Tapi coba deh dengan ketiga poin itu, dan itu perlu latihan gitu, perlu latihan. Ya ini kalau udah ngobrol kayaknya panjang. Jadi nanti untuk teman-teman yang ada siapa yang misalnya curhat-curhat tentang masalah permantanan, ini Teh Nur ini salah satu yang bisa bantu ya, ahli permantanan. Ahli permantanan. Ya, mudah-mudahan bukunya juga sukses, lancar, berkah. Ya, mudah-mudahan amin. Akan ada door prize buku Teh Nur ya. Endorsement-nya alhamdulillah Teh Suci. Itu endorsement-nya dari Pak Faiz, Pak Iwan,
Pak Ahmad Munjid, itu luar biasa kata-katanya. Ustadz Ande Raditya, itu luar biasa. Teh Ine saya tunggu, ternyata belum kirim. Ya insya Allah nanti ya. Aduh saya udah janji. Ya. Tadi saya garis bawahi satu kata dari Teh Nui, luka. Waduh. Luka itu ya. Tadi di awal saya sampaikan tuh banyak chapter yang pas diajak, ayo ada tappingnya diselesaikan gitu. Aduh Bu, saya suka males nginget-inget luka gitu ya. Nah ini self talk-nya yang perlu diperbaiki. Ada salah satu kalimat dari Rumi yang saya suka itu, luka itu menjadi jalan masuknya cahaya. Gitu ya. Jadi terhadap luka diperbaiki gitu. Oh ternyata itu jalan masuknya cahaya. Ayo kita tapping. Jadi lebih enak mappingnya gitu ya. Di tappingnya, oh ada luka tuh memang dikasih supaya jalan masuk cahaya bisa ikut save dan seterusnya gitu. Kemudian juga saya belajar dari Bunda Wiwi, nggak ikut pagi ini ya kebetulannya. Pada saat melakukan tapping itu, jadi saya dulu dengar Bunda Wiwi pas di awal kalimat, loh kok kalimat setupnya gini, loh kok panjang, loh kok diubah-ubah sendiri gitu ya. Yang saya tangkap dari kalimat-kalimatnya itu adalah loving kindness gitu ya, dan memposisikan supaya siapapun yang kita tapping supaya bisa fokus. Jadi dibawalah ke kisah ini, jadi panjang itu kayak cerita sampai napping tuh dia kayak diajak ngobrol, dan orangnya wah keluar air mata gitu saking khusyuknya seperti itu ya. Dan salah satu yang saya kemarin coba itu, kemarin teman-teman mungkin ada yang ikut zikir syifanya ya dengan Ustadz Rizal. Iya, saya selalu ikut tiap Jumat insya Allah. Ya itu nyaman sekali ya. Jadi salah satu kalimat yang bisa kita pakai pada saat tapping itu doa Nabi Ayub. Ya. Itu doa bukan meminta, tapi doa sudah yakin bahwa Allah sangat sayang, wa anta arhamar rahimin, nggak minta apa-apa lagi gitu ya. Jadi bisa itu dipakai, tentu dikondisikan dulu supaya yang tappingnya ya KIPS-nya tinggi. Mungkin dikisahkan dulu tentang kisah Nabi Ayub gitu ya, atau dibawa dulu cerita tentang kalau kita misalnya mohon maaf ya dulu punya pacar ya mungkin semuanya gitu ya, yakin pacar kita baik, nggak pernah kita minta apa-apa. Saya nggak punya pacar. Langsung nikah ya, nggak perlu nikah, ya dia akan ngasih gitu ya buat kita apalah gitu, hadiah apa kalau pergi dan seterusnya. Jadi udah nggak perlu ngomong, nggak perlu minta lagi seperti itu. Kemudian sebelum ditutup doa oleh Pak Ustadz Nanang, salah satu hal yang bisa meninggikan ya KIPS kita ini saya belajar dari teman saya Teh Julia Mufidah di sini nih. Alhamdulillah, meskipun Teh Ijo ini baru join save-nya 2 tahun lalu ya, tapi justru saya belajar poin-poin save ini dari Teh Ijo. Jadi betul-betul ya KIPS-nya tinggi Teh Ijo ya. Saya ingat waktu pertama kali saya mendapat musibah yang begitu besar. Waktu itu baru dapat kabar almarhum suami kena kanker ya. Itu tulang badan saya itu rasanya lepas semua. Udah nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Ya alhamdulillahnya di sekitar kita banyak orang yang berilmu, dan Teh Ijo itu salah satu yang cancer survival dan sabar sekali. Saya telepon Teh Ijo untuk tanya bagaimana sih menyikapi ini gitu. Jawabannya saya ingat terus sampai sekarang. Waktu dia bilang gitu, izin ya Jo ya, saya sharing. Musibah terbesar di dunia ini bukan cancer, bukan sakit ini, bukan sakit itu. Musibah terbesar di dunia ini kalau iman kita turun. Waduh, saya waktu itu langsung nangis, Masya Allah, Masya Allah. Iya bener ya. Apalah gitu, virus, kanker dan seterusnya itu kan Allah yang menciptakan gitu ya. Musibah terbesar di dunia itu kalau iman kita turun. Jadi sekarang marilah kita sama-sama ya dengan adanya belajar bersama seperti ini, kita sama-sama saling menguatkan keimanan ya KIPS kita. Begitu. Pak Ustadz Nanang, saya titip tadi ada beberapa orang yang titip didoakan, ada Teh Ani sekeluarga yang sedang isoman, kemudian ada Teh Tina Wiselda di Pamempek ya, yang juga lagi isoman, istrinya Dr. Sofyan yang sektor juga. Kemudian ada Umi Rina ya, Umi Rina dan Abi Iwan juga yang sedang isoman, dan teman-teman lain termasuk anaknya Tehno yang sedang isoman, anaknya Coach Taufik kayak juga yang sedang isoman. Subhanallah, banyak sekali. Ya,
Cuman kita berharap semoga itu tadi termasuk yang 1000 ya, bukan termasuk yang 49.000 yang dikisah wali yang ketemu rombongan virus itu ya. Jadi insya Allah kalau termasuk yang 1000, Allah berikan kekuatan. Untuk yang golongan 49.000 tadi kita bisa bantu dengan meninggikan YKIPS-nya sehingga tidak terkena, karena sebetulnya mereka tidak direncanakan untuk kena virus gitu ya. Jadi dengan gimana kita bisa bantu diri kita dan sekitar kita untuk tidak cemas berlebihan, tidak panik berlebihan, tidak takut berlebihan, dan kalaupun ada rasa itu rasa yang wajar, dan kita geser rasanya menjadi takut kepada Allah, gitu ya. Cemas bekal kita apakah cukup, dan kita bisa di sini saling menguatkan, menambahkan bekal kita. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ditutup ada pertanyaan dulu ya dari sahabat kita. Assalamualaikum, kapan baiknya self talk dilakukan? Mangga Teh Gita. Ya. Buat di sini ada Sultan ya, Sultan Jabar. Oke, Pak Sultan. Saya coba jawab ya, bahwa self-talk ini harus dilakukan setiap saat. Karena self-talk ini kan kemampuan kita mengelola, mengomando gitu ya, mengomando prajurit kita, tubuh kita, kehidupan kita itu ada di pikiran. Bagaimana pikiran, perasaan kita merespon semua itu berawal dari pikiran dan perasaan. Jadi kapan self-talk itu dilakukan? Setiap saat. Misal kita lagi kesel nih sama anak misalnya, atau sama mantan tadi ya gitu ya. Nah itu bagaimana cepat move on-nya gitu, bagaimana melatih semua. Jadi kalau kita terbiasa untuk move on, untuk mengambil hikmah, tadi kan nggak semua orang nih yang tersakiti sama mantan mampu mengambil hikmah menjadi sesuatu yang positif, itu latihan. Dan saya yakin ini proses yang cukup tidak mudah, tapi ya itu tadi, bahwa self-talk itu dilakukan setiap saat. Ketika Bapak lagi kesal, lagi apapun, istighfari itu, tarik nafas, keluarkan astagfirullahaladzim, terus membayangkan, install lagi gitu, install semua pikiran positif, negatif. Oh tadi anak saya melakukan itu, mungkin dia lagi ada masalah sama temannya, sehingga dia berkata tidak baik gitu. Jadi segera, self-talk itu sebetulnya kan latihan untuk bagaimana mengubah segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita, segera dirubah ke positifnya, segera ambil hikmahnya, karena pasti ada hikmahnya. Nah itu kan latihan seumur hidup. Semakin kita sering latihan, seperti otot tadi, semakin kita ototnya keker, padat, sehat, energik, fit gitu ya. Begitupun ketika kita melatih pikiran dan hati bagaimana mengendalikan self-talk dalam diri. Jadi setiap saat, insya Allah itu yang akan menjadikan penentu nasib kita seperti apa. Gitu mungkin Pak. Gitu ya Teh Nui? Ya. Kalau misalnya belum jelas nanti bisa di grup ya untuk pertanyaan lebih lanjut gitu ya, atau misalnya bisa di Sebetulnya ada buku bagus juga sih dari buku self talk ini, belajar self talk itu seperti apa, dan hati-hati juga dengan lagu-lagu yang kita dengarkan, itu sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi. Terus hati-hati juga kalau misalnya kita mau tidur terus melihat tayangan yang nggak indah gitu ya. Saya pernah pengalaman ada acara TV yang mobil di jalan tol tabrakan gitu. Itu menjelang tidur saya nonton, akhirnya tertidur. Besoknya itu paginya berkendara itu seperti mau nabrak gitu. Padahal kita udah baca doa segala macam, tapi kok yang tadi malam ditonton terakhir itu malah terbawa ke kehidupan. Nah, itu mempengaruhi pikiran alam bawah sadar ya. Nah, pokoknya nanti banyak hal yang bisa dipelajari dari self-talk ini, dan mudah-mudahan nanti ada sesi khusus ya, Teh Gita ya, mudah-mudahan kita bisa mengadakan ya. Baik, nah ini bukan promosi, tapi ini buku bagus. Self-talk ini buku bagus ya. Luar biasa. Ditunggu Teh Noi. Ya. Mudah-mudahan lain waktu kita materi yang lebih khusus ya. Baik. Sekarang karena memang sudah siang juga, kita doa bersama ke Ustaz Danang ya. Ini juga tadi ada ini ya, di grup juga banyak yang sakit Pak. Ada Kang Ari dan istrinya masih isoman, lalu Pak Taufikur Rahman, Pak Rohmat, itu ya semuanya dalam kondisi baru selesai isoman, tapi kondisinya masih agak lemes gitu ya. Kita doakan teman-teman kita semua ya. Baik Pak Ustaz Danang, dipersilakan. Ya, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di absen dulu ya, Bu Ina tadi keluarga Pak Taufik ya? Keluarga anaknya Pak Taufik. Oh, anak. Ya, anaknya Pak Taufik, Teh Ani sekeluarga. Ani. Kemudian Teh Tina Wiselda di Pamengpeuk. Ya. Umi Rina sama Abi Iwan. Umi Rina. Rina dan Abi Iwan suaminya. Abi Iwan. Di Harmoni. Kemudian Teh Ari dan istrinya ya. Ya. Anaknya Teh Nui. Siapa? Anaknya Teh Nui. Siapa namanya Teh? Teh Nui mute. Namanya Adil. 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 Dan kita doakan juga salah seorang guru dari PPA ya, Mas Randy Reza juga sedang isoman, kita doakan bersama juga. Ya. Mungkin nanti yang lain disebutkan masing-masing ya Bu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ya Allah, jadikanlah air yang ada di dalam tubuh saya ini, tubuh sahabat kami yang ada di ruang virtual ini maupun yang ada di luar sana ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, air yang menyehatkan, air yang menyembuhkan, air yang membuat dirinya sehat lahir dan batin, air yang membuat dan mampu menolak bakteri, virus, dan jamur yang sekarang sedang mewabah. Ya Allah, jadikanlah air yang ada di dalam tubuh saya ini, air yang ada di dalam bumi ini, air yang menyehatkan, air yang menyembuhkan, air yang membuat diri kami semua, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, yang bisa terbebas dari segala pengaruh bentuk negatif, jamur, virus, dan bakteri yang sekarang sedang mewabah, yang membuat saudara-saudara kami harus isolasi mandiri, harus opname, harus berobat jalan. Ya Allah, jadikanlah air yang ada di dalam tubuh diri pribadi saya ini, rekan-rekan saya ini, dan air yang ada di bumi ini yang dikonsumsi oleh seluruh umat manusia ini, menjadikan air yang menyehatkan, air yang menyembuhkan, air yang membuat diri kami semua menjadi sehat lahir dan batin, kuat lahir dan batin, dan bisa terbebas dari segala bentuk pengaruh negatif virus, bakteri, dan jamur yang sekarang beredar ini. Ya Allah, saya ikhlas menerima semua kondisi ini. Saya pasrahkan kepadamu, ya Allah, kesiapan, kesehatan, kekuatan lahir maupun batin, dan bersihnya pikiran kami, sehingga kami semua berpikiran yang positif, sesuai dengan apa yang telah tadi dibahas di dalam materi ini. Ya Allah, berikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami bisa menangkal dan terbebas dari segala bentuk pengaruh jamur, bakteri, dan virus yang beredar saat ini. Ya Allah, saya ikhlas menerima semua kondisi ini. Saya pasrahkan kesembuhan, sehat, kuat, dan lahir batin kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai air yang ada di dalam tubuh saya ini, tubuh diri sahabat kami yang hadir di virtual ini, muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, air yang ada di dalam bumi yang masing-masing dikonsumsi oleh diri saudara-saudara kami ini, ya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Engkau karena Engkau sudah disempurnakan Allah menjadi air yang menyehatkan, air yang menyembuhkan, air yang mampu menolak bala, air yang mampu mengusir gangguan setan yang membawa virus, jamur, dan bakteri yang mewabah saat ini, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, dengan kebesaran dan kehebatan suratul Al-Fatihah yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Air yang mampu membuat diri kami tetap istiqomah, taat dan patuh kepadamu, ya Allah. Air yang membuat diri kami menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak, ya Allah. Air yang membuat diri kami menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Air yang membuat diri kami menjadi ahsani taqwim, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau anugerahkan nikmat hikmat yang luar biasa kepada kami, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho-Mu, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silahkan airnya boleh ditiup terus diminum, kemudian air liurnya ditelan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astagfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wala yuhituna bisayyin min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, la quwata illa billah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bayangkan kita semua ada di Masjid Nabawi, tepatnya di Raudhah, lurus dengan mimbarnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Bali. Assalamualaikum ya Mubali. Assalamualaikum ala toha Rasulillah. Ala Yasin Habibillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Ghaniyu, ya Razak,
Ya Fatah, Ya Ali, Ya Azim, Ya Dul Jalali wal Ikram, Ya Kabiru, Ya Muntaha, An-Nur, Ya Safi, Ya Sifat, Ya Hanan, Ya Manan. Bismillahi. Allah. 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 Terus panggil nama Allah sebanyak mungkin. Kita laksanakan perintah Allah. Kita bermohon dengan menyebut asma. Allah. 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 Terus hadirkan. Kita undang para malaikat yang Allah kirimkan. Sebagaimana di surat Al-Anfal ayat 9, setiap kita menyebut asma Allah, Allah kirimkan 1000 malaikat datang berturut. Kita hadirkan jutaan malaikat di rumah kita, di masing-masing kota, di masing-masing pulau. Allah, 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 Allah. Silahkan panggil asma Allah sesuai adabnya. Tata cara menyebutnya di dalam hati, dengan rendah hati, dengan penuh rasa takut. Allah, 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 Allah. Kita berdoa dibimbing sesuai Al-A'raf 205. Allah, 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 Allah. Terus kita menjerit bersama-sama memanggil asma Allah, menyebut nama Allah. Kita berdoa, kita mohon pada Allah. Allah sudah hadirkan jutaan malaikat membawa energi positif, membawa obat, membawa syifa buat saudara-saudara kita. Allah, Allah, Allah. Kita hadirkan cahaya Allah, nur ilahi, nur Muhammad, nur Syekh. Allah, 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 Allah. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah, Allah, Allah. Bapak dan Ibu, mari kita hadirkan sosok ibunda tercinta, kita lihat dengan mata batin, kita hadirkan di hadapan kita. Ibunda yang luar biasa, mengandung kita 9 bulan. 2 tahun kita disusuinya. Apakah kita sampai detik ini sudah mampu mengganti setetes saja air susunya? Allah, Allah, Allah. Kita hadirkan ibunda kita di hadapan kita. Kita duduk bersimpuh di hadapan. Kita doakan sama-sama, ya Allah, bukakan pintu hati ibunda kami, ya Allah.
mak kami ya Allah, umi kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang kita hadirkan ayahanda tercinta, Bapak yang luar biasa. Ya Allah, bukakan pintu hati ayahanda kami ya Allah, Bapak kami ya Allah, abi kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang kita hadirkan lagi istri kita yang soleha. Tatap dengan mata batin, perlu kerangkul cium. Ya Allah, bukakan pintu hati istri kami yang soleha, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang hadirkan lagi suami kita, suami yang soleh. Ya Allah, bukakan pintu hati suami kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang kita hadirkan lagi anak-anak kita, dari yang besar sampai yang kecil. Tatap dengan mata batin, peluk, rangkul, cium. Ya Allah, bukakan pintu hati anak kami, ya Allah. Anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang kita hadirkan lagi adik kandung, kakak kandung, adik ipar, kakak ipar, ibu dan bapak mertua. Tatap dengan mata batin, peluk, rangkul, cium. Ya Allah, bukakan pintu hati adik kandung kami, ya Allah. Kakak kandung kami, ya Allah. Kakak ipar kami, ya Allah. Adik ipar kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang kita hadirkan lagi sahabat kita, teman kita. Ya Allah, bukakan pintu hati sahabat-sahabat kami, ya Allah. Teman-teman kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang hadirkan lagi ibu mertua, bapak mertua, paman, bibi, uwa, kakek, nenek. Ya Allah, bukakan pintu hati ibu mertua kami, bapak mertua kami, paman kami, bibi kami, ya Allah, uwa kami, ya Allah, kakek kami, nenek kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati sahabat kami, ya Allah. Muhammad Harun Soleh, ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang kita hadirkan lagi sahabat kita, Umi Rina dan Abi, suami Abi Iwan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang kita hadirkan lagi anaknya Ibu An, ya Allah. Bukakan pintu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya. Keluarga Pak Taufik, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya anaknya Pak Reva, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya Ibu Tina, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya keluarga Pak Ari, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya keluarga Pak Rohmat, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya Hadil, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya Pak Rendi Reza, ya Allah. Guru kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya Umi Nani, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya Dr. Probnati, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya Yuki Hafiz Nugroho, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya Bambang Sutriyono, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya keluarga Bapak Dede Dirgahayu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hatinya Ibu Habibah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita hadirkan lagi saudara-saudara kita yang jadi dokter, yang jadi perawat, yang tukang gali kubur, yang semua petugas yang menangani COVID-19 ini, baik yang di rumah sakit maupun yang di luar, yang terapis, yang para shelter, para kucing, ya Allah. Bukakan pintu hatinya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Kita hadirkan lagi para perawat, bidan, dokter, yang di rumah sakit, yang di lapangan, para medis.
Angkatan Udara, Angkatan Laut, TNI, Polri. Ya Allah, bukakan pintu hatinya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hati sahabat-sahabat kami, saudara kami, ya Allah, yang bertani, yang berdagang, yang guru, yang karyawan, yang buruh, yang sedang tidak bekerja, yang sedang ada di rumah, yang sekarang ada di rumah sakit, yang berobat jalan. Ya Allah, bukakan pintu hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bukakan pintu hati saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit, yang berobat jalan, yang isolasi mandiri, yang isolasi di rumahnya masing-masing, yang di hotel, yang di mobil. Ya Allah, bukakan pintu hatinya, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah. Ya Allah, bukakan pintu hati guru-guru kami, ya Allah. Pembina-pembina kami, ya Allah. Pelatih-pelatih kami, ya Allah. Pendamping-pendamping kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Sekarang kita hadirkan diri kita masing-masing. Tatap dengan mata batin, peluk, rangkul, cium. Kira-kira bekal apa yang sudah terkumpul? Sudah siapkah kita untuk menghadap kepadanya? Bekal apa yang sudah kita siapkan? Kira-kira kita akan ditanya apa oleh Rasulullah? Disapa apa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sudah mampu meraih cintanya? Tatap dengan mata batin, peluk, rangkul diri kita masing-masing. Kita doakan bersama-sama, ya Allah, bukakan pintu hati diri pribadi kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang rileks sambil tarik nafas. Sebut Allah 11 kali, tahan nafas 21 kali, keluarkan 11 kali. Kita lakukan sama-sama. Tundukkan kepalanya, tarik nafas dalam-dalam. Allah, 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 Allah. Tahan nafas. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Keluarkan. Habiskan napas di dalam perut. Buang energi negatifnya. Kita ganti lagi dengan kalimat asma Allah. Tarik napas. Allah, Allah. Tahan napas. Allah, 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 Allah. Keluarkan. Terakhir, kita sama-sama lakukan sambil tarik nafas, baca ta'ud, tahan nafas, baca Al-Fatihah, sebalik, 2 balik sekuatnya. Kemudian tiup dada kiri, tiup tangan kita, gosokkan.
Gabungkan energi positif yang keluar dari kedua telapak tangan kita gabungkan, gosokkan sampai panas, kemudian usapkan ke seluruh anggota badan. Konsentrasi. Tarik nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiup dada kiri, dada kanan. Tiupkan ke tangan sambil digosokkan sampai panas, baru diusapkan ke wajah, ke kepala, ke semua ke anggota badan. Alhamdulillahirabbil alamin, terutama bagian yang sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur, kami mohon bimbingan dan ridho. Ya. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ini jadi berkah buat kita semuanya. Nui masih mute teh. Terima kasih Ustadz Nanang. Sama-sama Ibu. Allah khairan kasih. Oke teman-teman. Terima kasih Ustaz Nanang, jazakallah khair. Alhamdulillah sudah membimbing doa hari ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi dan ada keberkahan di acara hari ini, alhamdulillah, sehingga perjalanan hari ini segala urusannya dimudahkan, ada dalam kasih sayang Allah, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini silaturahim tidak terputus di hari ini. Baik, Tina, saya masih agak terharu tadi doa-doa yang Pak Nanang sampaikan, karena luar biasa. Kadang kita berdoa kayak cari cepat gitu ya, ekspres gitu. Di sini YKIPS yang Pak Nanang kemarin praktekkan itu, ini sangat luar biasa banget gitu ya. Berasa bahwa doa dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta itu akan mengalirkan energi positif dalam tubuh. Baik, ini ada tambahan? Tambahan mengingatkan PR kita yang di Zoom sebelumnya, mendoakan minimal 50 orang. Yang sebelumnya kita pikir 50 orang gimana caranya? Kita dibagi 5 setelah sholat 10-10. Ternyata dengan teknik yang diajarkan Ustadz Nanang ini, insya Allah lebih dari 50 orang kita doakan dan tetap khusyuk ya. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kebiasaan ini minimal 50 orang setiap hari kita doakan. Juga mohon doa kepada teman-teman. Dan semoga juga ini menjadi amal untuk Gurunda. Sebetulnya hari ini jadwalnya Coach Budi Aji yang ngasih sesi. Ya, tapi kemarin Coach Budi Aji menyampaikan lagi nggak enak badan, ya kan adanya ada yang isoman. Mudah-mudahan sudah dicatat niatnya untuk share pada kita dan bisa hadir di sesi yang lain. Dan semoga Coach Budi Aji juga diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Mau foto bersama dulu nggak teh? Biasanya suka ada foto bersama. Sudah ya kayaknya. Mangga siapa yang mau screenshot minta tolong semoga berkenan semuanya untuk on screen ya supaya kenangan untuk kita saling kenal. Siapa yang screenshot ini? Saya juga boleh. Boleh. Ya. Mungkin ya yang lainnya mungkin masih off kamera, nggak apa-apa teh? Ya.
Baik, selamat beraktivitas kepada teman-teman semua. Semoga diberikan kelancaran. Alhamdulillah ya, sudah hadir semua. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Semuanya. Sampai kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, jazakumullah katsira. Pamit ya, terima kasih. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Nuhun sudah bergabung. Ya, terima kasih banyak. Nuhun.